Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan salam pada Nabi besar kita Muhammad SAW dan memberikan pujian kepada Allah karena telah diberikan kesehatan, telah diberikan ketaatan untuk kita melakukan kegiatan aktivitas pada hari ini. Saya di sini akan memberikan sedikit kultum mengenai pentingnya sholat. Di era zaman sekarang, sholat telah jarang sekali dilakukan oleh anak-anak muda dikarenakan pergaulan atau rasa kemalasan yang dibiarkan menuju kelalaian. Sholat merupakan tiang agama yang langsung diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk diperintahkannya kepada umat-umatnya untuk melaksanakan sholat. Banyak rekan-rekan yang bertanya, apa itu pentingnya sholat? Sholat itu merupakan sesuatu kegiatan atau sesuatu aktivitas di mana menunjukkan kehambaannya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat itu kita bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan juga ketentraman hati. Banyak rekan-rekan atau teman-teman dalam berkeadaan sholat, dia tidak melaksanakan atau tidak merasakan kenyamanan. Apa itu yang salah? Kesalahan yang sering dilakukan oleh orang, kenapa dia tidak mendapatkan ketenangan dalam sholat, itu dari awal dia melaksanakan sholat seperti dalam berwudu, itu sudah salah. Wudu itu merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan sholat. Kalaupun wudunya itu tidak benar, bagaimana sholat mendapatkan ketenangan? Pertama-tama, rekan-rekan perhatikan terlebih dahulu mengenai mengambil air wudu. Air wudu itu sangat penting, karena di air wudu itu mencakup seluruh anggota badan dari kepala sampai kaki. Kalau teman-teman mengambil air itu dengan dalam keadaan hati terburu-buru, gelisah, itulah yang menyebabkan rekan-rekan tidak melaksanakan sholat dengan baik. Untuk rekan-rekan, mengapa sholat disebut sebagai tiang agama? Karena sholat merupakan suatu pembentukan di mana pembentukan tersebut menghadirkan segala elemen-elemen dalam berkehidupan. Contohnya, dengan sholat kita bisa mendapatkan hati yang suci, berpikir yang jernih, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Karena di sholat diajarkan bagaimana cara kita melaksanakan kegiatan tersebut dengan hati yang tenang tanpa ada gelisah dan terburu-buru. Sholat pertama kali itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kenapa tidak nabi-nabi yang lain sebelumnya? Karena pada saat itu, pada zaman jahiliyah, mereka saja tidak bisa membaca dan juga menulis. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, memang ada zaman jahiliyahnya, akan tetapi zaman jahiliyahnya itu tidak banyak. Dan masih banyak orang yang bisa membaca. Dari situlah orang yang bisa membaca tersebut bisa menyiarkannya. Contohnya itu Nabi Muhammad. Dengan dia dikasih mandat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia langsung membacanya dan dia langsung memberikan mandat kepada umat-umatnya. Siapa pertama kali yang diberikan mandat kepada umat-umatnya? Yaitu teman terdekat dahulu. Karena kenapa harus teman terdekat? Karena dengan teman terdekat dia bisa menerima. Kalau dia tidak teman ataupun orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW,
dia sulit untuk menerima mandat yang telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sholat itu sangatlah dianjurkan. Orang kalau agama dia itu Islam, pasti dia sholat. Kalau dia tidak agama Islam, pasti dia tidak sholat. Sholat itu merupakan cerminan diri sendiri. Orang kalau dia itu sholat 5 waktu sehari semalam, minimal dia bisa mengatur waktu. Sholat itu kan dari pagi, dari subuh itu sampai ke malam. Sholat subuh, siangnya sholat zuhur, agak sore sholat asar, menjelang maghrib sholat maghrib, dan menjelang malam sholat isya. Disitulah manusia diuji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah sholat. Sholat itu merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk umat-umatnya. Kalau banyak orang yang bilang percuma sholat kalau dia masih maksiat. Sholat itu merupakan kewajiban. Di luar dia melakukan sesuatu kegiatan yang tidak baik, itu tidak terpengaruh oleh sholat. Karena sholat itu merupakan kewajiban. Kalau banyak rekan-rekan yang dia telah sholat terus dia melakukan maksiat, berarti dalam keadaan tersebut sholatnya belum benar. Kalau sholat orang itu sudah benar, dia sangat takut. Karena di dalam bacaan tersebut, sholat itu memiliki arti-arti yang sangat tajam dalam kehidupan. Kalau dia melakukan maksiat, ya berarti sholatnya belum benar-benar bagus. Untuk itu teman-teman dan juga rekan-rekan, kalau masih menanyakan tentang sholat itu, kalian harus menguatkan di hati Anda. Saya ingin sholat 5 waktu sehari semalam. Bagaimana caranya? Anda harus meninggalkan aktivitas yang mungkin akan mengganggu sholat. Tetapi aktivitas tersebut bisa dilakukan dalam keadaan setelah sholat. Jadi sangatlah penting melaksanakan sholat dalam keadaan yang bisa mengganggu aktivitas, karena dalam aktivitas tersebut kita bisa melaksanakan sholat. Jadi kesimpulan dari ceramah saya ini adalah sholat merupakan tiang agama. Dengan sholat kita bisa mendapatkan arti dan kekhusyuan. Dengan sholat kita bisa membedakan antara benar dan juga antara yang salah. Jadi teman-teman, baiklah kita melaksanakan sholat itu 5 waktu sehari semalam. Kalaupun tidak bisa, kita lakukannya secara perlahan. Jangan terlalu dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Tetapi memang memaksakan sholat itu merupakan sesuatu yang baik, karena sholat merupakan tiang agama. Baiklah, saya tutup ceramah saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.